Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Oh, lebih semangat lagi. Shalom. Haleluya. Coba tengok kanan kiri saudara, katakan kamu diberkati. Kamu diberkati. Amin, amin. Seberapa banyak saudara rasakan hadirat Tuhan di tempat ini? Ya. Saya mau mendorong saudara untuk jangan lupa ajak teman, sahabat, keluarga, orang-orang yang saudara kenal boleh datang ke doa malam. Karena salah satu tips untuk kita karib dengan Tuhan Yesus adalah dengan berdoa. Katakan saya harus berdoa. 1, 2, 3, saya harus berdoa. Jangan salah ambil keputusan. Doa malam seminggu sekali atau kita mau mager di rumah. Atau kita mau lakukan kegiatan-kegiatan lain. Pilihan apa yang saudara akan putuskan? Saya ada satu tayangan video. Dan saudara bisa saksikan tayangan video ini tentang sebuah pilihan. Bisa di-play? Silakan. If you put bananas and money in front of a monkey, it will choose the bananas every time. That's because monkeys don't know that money will buy a lot of bananas. If you offer a person a job or a business, many will choose the job. A lot of people don't realize that profit is better than wages. Wages will make you a living, but profit can make you a fortune. Jadi di sana dikatakan kalau dibuat sebuah pilihan, seekor monyet dikasih pisang atau uang, dia akan pasti pilih pisang. Kalau orang dikasih sebuah pilihan, pekerjaan atau keuntungan, kebanyakan orang akan memilih pekerjaan. Tapi saya punya yang lebih baik. Kalau kita hari ini boleh memilih untuk tinggal dalam hadirat Tuhan atau lakukan aktivitas lain, pilihlah untuk tinggal dalam hadirat Tuhan. Karena saya percaya dalam hadirat Tuhan ada kuasa yang luar biasa terjadi. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Mari, ayo kita mau setia ikut doa malam di IMKA jam 7 malam ya. Ajak semua yang saudara kenal. Dan bulan ini kita bahas tentang dampak. Tema dari bulan ini bicara tentang dampak. Saya mau beri dampak dalam hal kasih. Ada orang yang punya bahasa kasih itu berbeda-beda. Ada yang punya bahasa kasihnya adalah kata-kata pujian. Ada yang punya bahasa kasihnya dengan pemberian. Ada yang punya bahasa kasih itu tindakan melayani. Atau bahasa kasihnya adalah waktu. Diberi waktu, ditemani, bersama-sama, itu bahasa kasih. Ada juga orang-orang yang punya bahasa kasihnya adalah sentuhan. Ya, terkadang orang bisa punya satu atau bahkan ada yang bisa lebih dari satu. Terkadang ada juga yang tidak punya bahasa kasih sama sekali. Coba tengok kanan kiri, ini orang-orang yang punya bahasa kasih enggak kira-kira gitu kan. Ini kok cembetut terus gitu kan. Yuk kita buka Bible kita, Efesus 4 ayat 15 berkata begini. Sebaliknya dengan mengatakan kebenaran di dalam kasih, kita dapat bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saya rindu bagikan ayat ini untuk kita semua. Dengan mengatakan kebenaran di dalam kasih, ternyata kita ini bisa bertumbuh dalam segala hal, saudara. Ketika kita memperkatakan kebenaran dalam kasih, itu kita bertumbuh. Karena terkadang mengatakan kebenaran saja tidak cukup. Dibutuhkan kasih untuk kita bisa mengucapkan kebenaran. Saudara pernah nggak mengalami sebuah keadaan, saudara mau memberitahu kebenaran itu tapi kayak ada yang nahan gitu. Nggak diberitahu gimana, kalau diberitahu gimana. Saya sendiri ini sebagai duta Kristus kadang-kadang pelayanannya nggak cuma di kota-kota besar. Tapi saya juga masuk ke daerah-daerah, pelayanan di daerah-daerah. Dan yang paling membuat saya bingung adalah ketika jejer saya itu bau badan. Ya kan? Antara mau dikasih tahu atau enggak dikasih tahu. Kalau saudara di posisi seperti itu, saudara kasih tahu atau tidak? Ini baunya luar biasa ini. Ini kalau ngomong itu ya, baunya itu bul, gitu, asap aromaterapi begitu kan. Apalagi saudara yang paling lebih seru lagi, ya kalau ketemu orang di daerah, itu bulu hidungnya itu loh, gak dipotong saudara. Jadi bisa kiwir-kiwir itu saya mau negur gimana, gak tak tegur kok kayak mau tak jabut gitu kan.
nggak saudara ngalami sebuah situasi di mana engkau harus kasih tahu kebenaran, tapi mau kasih taunya gimana? Kadang-kadang maksudnya itu baik, tapi kalau salah dimengerti hasilnya bisa runyam. Pernah alami keadaan seperti ini? Kita maunya itu kasih tahu yang baik, tapi karena disalah mengerti, akhirnya salah paham. Hanya karena sebuah kebenaran yang diungkap tanpa kasih. Jadinya salah paham sampai ke ujung kulon bumi sana tuh. Persoalannya itu nggak selesai-selesai. Hanya karena salah ngucap. Tapi hari ini Bible mendorong kita untuk mengucapkan kebenaran dalam kasih. Karena kita akan memberi dampak yang hebat dalam rumah. Kita mengucapkan kebenaran dengan kasih. Kebenaran itu akan membuat keluarga kita memunculkan integritas. Keluarga kita ini akan memiliki sebuah tujuan yang jelas karena komunikasinya lancar. Seringkali dalam keluarga terjadi salah paham hanya karena miskom. Ya. Salah paham hanya karena sebuah perkataan yang disalah mengerti. Bukan hanya saja di dalam keluarga tapi di dalam tempat pekerjaan. Daripada mungkin kita banyak bicara, kita rubah sedikit. Bagaimana kalau kita lebih banyak mendengar? Waktu kita perlakukan dengan sabar, dengan respect, dengan peduli apa yang terjadi kepada mereka. Mungkin mereka akan lebih semangat, lebih giat untuk bekerja. Bukan hanya dalam rumah, dalam pekerjaan, juga dalam pelayanan. Hanya karena sebuah gurauan, candaan belaka, ternyata menyinggung. Dan saya sering temukan, hanya gara-gara guyon, tidak mau pergi gereja lagi loh saudara. Ya. Maka dari itu, sampaikanlah kebenaran dengan bahasa kasih. Bisa dengan puji-pujian, bisa dengan pemberian, bisa dengan tindakan-tindakan kita. Melayani, bisa dengan mengeluangkan waktu, bisa dengan sentuhan. Nah, ada hasil jika kebenaran itu disampaikan dengan kasih. Hasilnya apa? Kebenaran ditambah kasih sama dengan yang pertama adalah kita bertumbuh. Ketika kita mulai baca Bible dan renungkan Bible, maka secara tidak sadar kita ini bisa lebih merasakan penyertaan Tuhan. Sementara kita terus mengisi atau mengekspos diri kita kepada kebenaran, itu akan membuat kita menjadi pribadi yang terlatih. Biasanya setiap Senin dan Kamis itu saya suka main badminton, tapi karena Kamis sudah ada doa malam, badmintonnya gugur gitu kan. Dan saya ingat awal-awal mulai suka main badminton, biasanya kalau Senin saya main dengan rekan-rekan Hirus. Dan awal-awal main badminton itu satu set itu sudah ngos-ngosan, sudah capek dan sudah habis nafas. Tapi sekarang karena rutin 5-6 set yang lain sudah tepar saya, ayo mau berapa kali, ayo sudah. Karena apa? Sudah terbiasa. Sama dengan kehidupan rohani kita. Sementara kita terbiasa dengan kebenaran disertai kasih, maka perhatikan kapasitas diri kita ini loh menjadi lebih besar. Hati kita ini loh lebih lapang dada ketika ditegur. Hidup kita ini menjadi pribadi yang diubahkan. Saya mau berkata begini, stress comes from not taking any action. Kalau saudara hari ini suka stres, itu alasannya karena kita tidak mengambil sebuah tindakan yang kita tahu kita bisa lakukan. Ya, ambil tindakan dengan kasih. Saya percaya, maka semua yang membuat kita stres, semua yang membuat kita cemas, galau, itu mulai terkikis. Ayat tadi berkata sebaliknya dengan mengatakan kebenaran di dalam kasih, kita dapat bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Percaya hari-hari ini bukan hanya berat badan saja yang bertumbuh, tetapi karakter saudara bertumbuh, keuangan saudara bertumbuh, kapasitas saudara bertumbuh. Yang percaya katakan amin. Percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Kristus Tuhan kita. Kenapa kok berat badan bertumbuh? Kadang-kadang saya nggak makan cuman ngelihat aja loh timbangan saya naik gitu kan. Mau diet kok sekarang kayaknya susah sekali gitu.
Tapi saya percaya hari-hari ini semua saudara yang rajin datang doa malam di IMKA adalah pribadi-pribadi yang bertumbuh. Karena kuasa Tuhan melimpahkan kuasa yang terbaik dalam hidup kita. Percaya, katakan amin. Kebenaran ditambah kasih bukan hanya bertumbuh, yang kedua bertahan. Kebenaran ditambah kasih membuat kita menjadi pribadi yang bertahan. Saudara tahu bahwa kita ini punya Bapa yang sangat teramat mengasihi dunia ini. Sehingga Tuhan itu memberi segalanya untuk manusia bisa kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan mau kita ini mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Karena bukan cuma orang yang baik saja yang Tuhan mau kita bisa kasihi. Termasuk orang-orang yang tidak layak untuk kita kasihi, Tuhan juga mau kita mengasihi mereka. Orang-orang yang selalu komplain kah? Tetap Tuhan mau kita kasih mereka. Orang-orang yang selalu berkata OTW kah, padahal masih di rumah. Gitu kan. Saudara tahu kepanjangan OTW itu apa? Kalau ada yang tanya, kamu di mana? Sebentar masih OTW. Saudara tahu kepanjangan OTW itu apa? Ojo takon wae. Gitu. Kalau OTW itu ojo takon wae ini. Ya Tuhan mau tetap kita mengasihi mereka. Orang yang berkali-kali janjian dan gak pernah muncul kah? Tuhan mau kita bisa mengasihi mereka. Ketika kita dekat kepada Yesus, maka semakin baik pula perilaku kita kepada orang lain. Saya ulangi lagi, semakin dekat kita kepada Yesus, maka semakin baik pula perlakuan kita kepada orang lain. Bahkan Yesus memberi teladan untuk kita ini mengasihi musuh kita. Karena seharusnya hari-hari ini saudara dan saya dikenal karena kasih. Kasihlah yang akan membawa pengendalian diri. Roma 12 ayat 18 berkata, sedapat mungkin jika hal itu bergantung kepadamu, berdamailah dengan semua orang. Bagian dalam hidup kebenaran, bagian dari hidup dalam kebenaran, yaitu adalah kita punya pribadi yang punya damai. Dan saya berdoa, saudara bukan hanya pribadi yang punya damai, bahkan damai sejahtera dilimpahkan dalam setiap kehidupan saudara. Bertahanlah walaupun menyebalkan. Bertahanlah walaupun menyakitkan. Bertahanlah karena engkau memilih untuk mengasihi. Katakan saya mau mengasihi. 1, 2, 3. Saya mau mengasihi. Kebenaran ditambah kasih bukan hanya kita bertumbuh. Kebenaran tambah kasih kita bertahan. Dan yang ketiga, kebenaran ditambah kasih membuat kita menjadi pribadi yang berkemenangan. Ada kualitas dalam apa yang kita lakukan. Karena bukan hanya sekedar mengerjakan. Tetapi ketika kebenaran ditambah dengan kasih, kita ini mengerjakan dengan hati. Iman kita seharusnya berdampak kepada kerjaan kita. Karena seharusnya kita kerja seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Ada quote dari seorang yang bernama Martin Luther, dia berkata begini. Seorang pembuat sepatu Kristen dikenal bukan karena dia memasang salib di sepatu yang dia buat. Orang mengenal dia Kristen karena sepatu buatannya sangat bagus. Itulah orang Kristen. Bukan karena dia pasang logo tapi buatannya berantakan, enggak. Tetapi seorang dikenal dia sebagai Kristen karena apa yang dia kerjakan itu bukan mengerjakan seperti kepada manusia, tetapi dia mengerjakan itu seperti untuk Tuhan. Saudara tahu berapa banyak bahwa Tuhan itu tertarik dengan keahlian. Tuhan itu tertarik dengan seorang menjadi terampil bahkan untuk menjadi ahli. Kalau ada dari saudara yang menjadi guru, saya mau mendorong jadilah guru yang ahli. Bukan hanya di dalam mengajar tetapi sebelum kelas. Mungkin saudara bisa panggil dan doakan mereka terlebih dahulu. Sebelum memulai kelas berilah teladan dengan kasih. Sementara kalau saudara ada yang sebagai customer service, terima telepon, ada yang marah-marah terus, kita bisa merespon dengan penuh anugerah. Kalau ada orang-orang yang dalam pekerjaan saudara yang suka bully, ya,
Kita bisa memberi dampak dengan perkatakan ucapan-ucapan yang membangun. Enggak semua kita ini dipanggil untuk melayani di atas mimbar. Tetapi setiap kita, saya percaya dipanggil untuk melayani. Dengan cara apa? Menjadi ahli. Dalam apapun yang kita lakukan. Saudara nggak pernah tahu bahwa ketika engkau melakukan itu dengan terbaik, itu juga melayani Tuhan. Dengan engkau menjadi yang paling ahli, itu kita memuliakan nama Tuhan. Ada quote yang berkata begini, excellence shows that we truly care about doing good work and serving others well. Jadi ketika kita menjadi excellent, menjadi baik, itu adalah menunjukkan bahwa kita ini benar-benar peduli dan kita melayani orang lain. Saya rindu bahwa hari-hari ini setiap kita memilih untuk memiliki kebenaran ditambah dengan kasih. Maka setiap saudara menjadi pribadi yang bertumbuh, setiap saudara menjadi pribadi yang bertahan, dan setiap saudara menjadi pribadi yang berkemenangan. Dalam segala aspek kehidupan saudara, engkau menjadi pribadi yang lebih daripada pemenang. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita.